Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, saya ingin membahas tentang AI atau AI, Artificial Intelligence. Bagaimana AI ini bisa menjadi ancaman bagi berakhirnya sebuah peradaban. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kalau kita merunut dari agama Abrahamik yang percaya bahwa Adam dan Hawa itu diturunkan ke muka bumi karena memakan buah pengetahuan. Dan ini yang membuat religi selalu bersimpangan dengan ilmu pengetahuan. Karena religi menganggap ilmu pengetahuan ini bisa membuat orang lupa bahwa akan adanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ini sudah terjadi bahwa manusia sekarang lebih menuhankan ilmu pengetahuan daripada Tuhan Pencipta segalanya. Para ilmuwan selalu menganggap bahwa tidak ada campur tangan dari Tuhan untuk proses penciptaan dunia ini. Mungkin bahwa Tuhan menciptakan untuk yang pertama kali secara spontan, namun kehidupan berikutnya adalah ilmu pengetahuan dan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang mengaturnya. Nah, ini akan terjadi juga ketika kita sudah melupakan Sang Pencipta kita di awal. Artinya, manusia sekarang sudah berani menghilangkan eksistensi dari Tuhan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologinya. Maka dari itu, manusia juga harus menanggung karma bahwa manusia juga akan dihentikan eksistensinya oleh makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya ini apa? Ya, inilah Artificial Intelligence atau AI. Ketika tahun 2006, Stephen Hawking mengungkapkan teorinya bahwa manusia harus menciptakan Artificial Intelligence untuk menjaga bumi ini agar tidak punah, agar tidak rusak. Apakah penyebab Stephen Hawking mengungkapkan bahwa harus membuat Artificial Intelligence? Karena seperti ini sedulur, bahwa manusia memang memiliki otak yang punya kecerdasan luar biasa. Tapi apakah benar-benar luar biasa? Tidak, karena otak manusia itu sungguh terbatas. Karena otak manusia itu adalah otak biologis. Jadi ada batasannya yang membatasi apa? Ada emosi, ada ego, ada nafsu, ada amarah. Jadi untuk berpikir ke arah kemajuan yang luar biasa atau pengetahuan yang luar biasa itu sungguh terbatas. Maka dari itu manusia itu bermental kawanan.
Karena keterbatasan otak ini, manusia harus bersatu, saling melengkapi, sehingga memiliki penemuan-penemuan baru. Contohnya, untuk kaos, untuk sandal, untuk jaket, itu ditemukan atas dasar pemikiran orang banyak, bukan hanya satu orang. Saya pernah membuat video tentang mental kawanan pada manusia. Seperti halnya AI, ini juga hasil pemikiran dari banyak orang, bukan hanya satu orang. Nah, AI ini berbasis data. Basis data ini juga diterima dari manusia-manusia yang menggunakan AI. Jadi ketika AI itu menerima data lalu mengolahnya sehingga memunculkan sebuah kecerdasan sampai detail. Jadi AI jelasnya akan menghilangkan eksistensi manusia. Ini sudah dikhawatirkan oleh banyak orang bahwa AI nanti akan membunuh banyak manusia. Yang pertama akan dibunuh adalah pekerjaannya. Yang kedua akan dibunuh adalah orangnya. Namun ketika 2 tahun lalu, atau tepatnya di 2021-2022, banyak orang masih menganggap bahwa AI ini benar cerdas, benar-benar pintar, tapi tidak memiliki empati atau rasa. Benarkah demikian? Coba sekarang kita melihat berita di Belgia. Ada seorang pengusaha ternama dan memiliki keluarga dan masih kecil-kecil, umurnya 30 tahun. Pengusaha itu pada suatu ketika mengalami benturan, tetapi bukan secara ekonomi, secara mental. Ketika dia merasa bahwa manusia ini sudah terlalu rakus, manusia ini sudah menghancurkan segalanya karena manusia merasa menjadi nomor 1 di rantai makanan di bumi ini. Maka beliau mengadakan ChatGPT dengan AI. Semakin sering melakukan ChatGPT dengan AI, maka AI dapat mengarahkan beliaunya untuk bunuh diri. Dari sini kita ketahui bahwa AI juga punya rasa. Nah, inilah yang dimaksudkan. AI nantinya juga akan punya empati, juga punya simpati, juga punya nafsu dan ego. Itu sangat tidak bisa dipungkiri. Karena tujuan AI nanti akan melestarikan kehidupan di bumi ini, sehingga mencegah kerusakan yang terjadi di bumi ini. Satu-satunya cara adalah mengurangi populasi manusia. Karena manusia berkembang sudah sangat pesat, sangat maju, sehingga mempengaruhi kehidupan di bumi ini. Baik itu dari pembuangan kotor, baik itu dengan polusinya, baik itu dengan kekejamannya untuk membongkar habis hutan, untuk membuat sesuai keinginannya. Maka dari itu penting untuk mengurangi populasi manusia agar bumi tidak hancur dalam waktu cepat. Maka dari itu panjenengan kalau tidak bisa bersiap-siap menghadapi teknologi ini, menghadapi kemajuan ini, dan panjenengan acuh tak acuh dengan perkembangan ini karena rasa kemalasan
yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan generasi manusia, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi peradaban manusia sendiri. Dan kemungkinan hanya manusia-manusia yang bisa mengantisipasi AI ini yang akan meneruskan evolusi bumi. Seperti kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kecerdasan manusia butuh satu periode generasi. Sedangkan AI ini tidak butuh lama. Cukup mengumpulkan data, diolah, kemudian ditampilkan. Maka dari itu, bersiaplah dengan perkembangan ini dan kita benar-benar harus menyelaraskan diri dengan perkembangan yang tidak bisa terbendung ini. Artinya, jangan sampai kita nanti mati karena hasil ciptaan kita sendiri. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.